Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para alim, para asatidz, wabil khusus azizi wa rahimi wa habibi Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, Kiai Haji Dr. Mujib Qalyubi, Mas Solehan, Mas Ajat, Mas Andi Najmi, siapa lagi? Mas Akbar ya, Mas Akbar, Kiai Manan, Dr. Saadun, Pak Abdullah Puteh, dan semua yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua menghadiri pembukaan majelis zikir, Majelis Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat indah, yang sangat mubarakah ini insyaallah. Ja'alallah hadzal makan majlisan mubarakan lana jami'an. Mudah-mudahan bawa berkah tempat ini. Syekh Abdul Qadir Jilani itu nama lengkapnya Abdul Qadir Abu Muhammad bin Abu Soleh Musa bin Abdullah bin Dus Al-Jilani atau Al-Kailani atau Al-Jili atau Al-Kili. Wafat tahun 400, lahir tahun 470, wafat tahun 561. Jadi sezaman dengan Syekh Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun 450, ini 471. Syekh Abdul Qadir Jilani wafat 561, Imam Ghazali 505 sudah wafat. Syekh Abdul Qadir Jilani terkenal dengan Muhyiddin Sultan Aulia Sayyidul Arifin. Beliau sangat mujarab, sangat terkenal punya karomah. Kalau ditawassuli insyaallah Allah mengabulkan segala doa kita. Karena salah satu qutbun min al-aqtabil arba'ah. Salah satu wali kutub. Wali kutub itu yang menjaga alam semesta ini ada 4. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Said Ahmad Badawi dan Said Hasan Rifai. Itu wali kutub ada 4. Adapun Qutbul Aqtab, pemimpinnya itu rahasia. Rahasia Allah, Qutbul Aqtab itu. Di bawahnya wali kutub ada wali Abdal, wali Abdal ada wali Autad. Nah, kalau Qutbul Aqtab rahasia Allah. Siapa itu Qutbul Aqtab? Kutubnya kutub itu rahasia Allah. Alhamdulillah saya sendiri telah mengikuti bacaan manaqib tadi dengan doa-doa yang sangat indah sekali yang dikarang oleh Kiai Ahmad Asrori bin Utsman Al-Ishaqi dari Kedingding Surabaya. Yang Thariqat Tijaniyah Thariqatnya. Qadiriyah. Oh ya, Qadir Naqsyabandiyah. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mazhabnya Hambali. Tapi setelah akhir hayat, setelah sepuh pindah ke Syafi'i. Beliau punya karangan yang saya tahu Al-Hunyah, Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib dan tafsir. Tapi tafsir ini masih ada orang atau beberapa penyelidik, pengkaji diragukan nisbatnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin tulisan muridnya atau tulisan cucunya atau keturunannya. Nah, Majlis Zikir ini insya Allah akan menjadi pusat sentral Tanwirul Qulub. Insyaallah akan menjadi pencerah hati di majlis ini. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Zikirlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Zikirlah kepadaku dengan taat. Adzkurkum bil maghfirah. Zikirlah kepadaku bit ta'ah wadhkuruni bil maghfirah. Adzkurkum bil maghfirah. Washkuruni wala takfurun. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berzikir, kelasnya sudah kelas kufur. Kufurun ni'mah. Dikit lagi kufur akidah, dikit lagi adiknya kufurun akidah. kufur ni'mah, bukan kufur akidah. Jadi walaupun akidahnya masih Islam, tapi orang nggak pernah zikir, nggak pernah syukuran, berarti sudah masuk dalam golongan kufar, kufran ni'mah. Nah, zikir ini ada 3 kelas.
ada zikrul asma, zikir yang paling rendah. Ya Razzaq, ya Aziz, ya Jalil, ya Kabir, ya Latif. Yang diminta rezeki, ya Razzaq. Yang diminta kemenangan, ya Aziz. Agar muktamar menang. Ya Alim, ilmu. Ya Wahhab, pemberian. Walhasil permintaan tertentu. Jadi zikirnya mengajukan proposal tertentu. Ya Mutakabbir, ya Kabir, ya Ali. Ya bagus. Tapi kelas rendah. Bagus. Tadi itu fadzkuruni adzkurkum. Walladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu wataknya kalau diberi cobaan ngersi lagi apa? Ngerundel, tidak menerima, berontak. Wa idza massal khairu manu'a, apabila dikasih kebaikan, jembar rezekinya, maju dagangnya, kikir, pelit. Nah, kecuali orang yang selalu sholat. Illalladzina hum ala sholatim daimun. Apa arti daripada selalu sholat? Masa sholat terus? Ya bukan. Sholatnya di luar sholat yang resmi, yang rukuk sujud itu, hatinya selalu zikir kepada Allah. Di luar sholat yang resmi, rukuk, sujud, di luar itu hatinya selalu zikir kepada Allah, itu namanya sholat namanya. Alladzina hum ala sholatim daimun, selalu langgeng sholat. Masa sholat terus ya, kapan kerjanya? Sholat terus gitu, enggak. Di luar sholat yang resmi, namanya sholat termasuk zikir kepada Allah. Nah, zikir asma itu penting. Barang siapa yang punya hajat, ingin apa saja monggo, silakan. Memperbanyak zikir kepada Allah dengan menghadirkan asma'nya di dalam hati. Sebab kalau tidak menghadirkan asma'nya, nanti tasawur zat, salah nanti. Paham gak ini? La ilaha illallah. Kalau tidak mentasawurkan asma'nya, nanti tasawurnya zat. Nah itu gak boleh. Nanti menggambarkan Allah apa tinggi, besar, gemuk, apa gimana? Itu nanti gimana? Duduk di kursi singgasana. Itu nanti terjerumus. Makanya kalau zikir tasawurnya apa? Asma'nya. La ilaha illallah. La ilaha illallah rahman, la ilaha illallah rahim, la ilaha illallah malik, la ilaha illallah quddus, la ilaha salam. Paham enggak? Paham tidak? Supaya tidak tasawur zat, tidak menformkan zat, tapi memformkan asma'nya. Paham ya? Jadi kalau kita zikir tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awas, hati-hati. Jangan mentasawurkan, menformkan, menggambarkan zat, tapi menggambarkan asma'nya. La ilaha. Lalu kalau ingin kaya, la ilaha illallah karim, la ilaha illallah razzaq, la ilaha wahhab gitu kalau mau kaya. Kalau mau menang ya la ilaha illallah aziz, la jalil kabir. Jadi orang besar, pangkatnya tinggi lah. Jadi supaya mentasawurkan asma, itu bagus sekali. Tapi itu kelas rendah. Yang kelas menengah, naik kelasnya zikrus sifat. Sifat ma'ani Allah ada 7. Qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, apalagi? 7. Ketika zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu menyerahkan diri kepada kudrahnya, kepada iradahnya, kepada kekuasaannya, kepada kehendaknya yang mutlak, yang absolut, kepada ilmunya yang absolut, kepada kalamnya, kalimahnya, perintahnya yang absolut. Jadi itu zikir nomor 2, ini tidak menentukan permintaan kaya, menang, mulia, enggak, tapi menyerahkan diri kepada sifatnya. Jadi ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya apa? La ilaha illa al-qadir, al-alim, al-murid, al-hayy, al-qayyum, al-mutakallim, hasil yang dizikirkan itu adalah apa? Sifatnya lebih general, lebih universal daripada
asma'nya tadi. Yang puncak adalah zikrul dzat. Zikrul dzatil mutlaqah al-mujarradah an sabil idhafat. Ketika la ilaha illallah tidak dibarengi dengan permintaan. Jadi gak usah minta apa-apa. Ini yang paling tinggi itu. Jangan menyertakan permintaan, apalagi uang, apa pangkat, kedudukan. Minta surganya saja tidak. Minta maghfirahnya, rahmatnya saja tidak. Ya ini sudah tinggi, ini sudah tinggi. Ya ini cuma cerita saja. Saya pun nggak bisa ini. Cuma cerita. Jadi ketika la ilaha illallah betul-betul zikir kepada zatnya, bukan minta apa-apa, enggak minta apa-apa. Zikir zat. Karena zat itu apa? Zat itu tidak terkait dengan alam semesta ini. Yang terkait dengan alam semesta adalah sifatnya dan asma'nya. Adapun zatnya tidak ada kaitan dengan alam ini. Yang punya nisbat idhofah kepada alam semesta, kepada kita semua manusia lah, adalah asma'nya dan sifatnya. Zatnya nggak ngurus. Jadi zatnya Allah itu nggak ada hubungan dengan kita semua, nggak ada hubungan. Yang ada hubungan itu sifatnya dan asma'nya. Zatnya kan burang dimbuh, entah di mana itu. Jadi yang kita yang punya ta'alluq, punya nisbat, punya idhofah kita itu adalah kepada sifat dan asma'nya. Kalau bisa zikir yang ketiga ini, gak usah lama-lama, 5 menit saja setiap hari setiap malam, 5 menit saja. Yang lainnya zikrul asma, lainnya zikrul sifat. Yang 5 menit zikrul zat. Bisa nggak coba? Bisa nggak? Dari subuh sampai isya zikrul asma, minta kaya, minta sugih, minta banyak duit, minta banyak mobil, banyak rumah. Nah nanti malam-malam, di waktu malam tahajud, 5 menit zikrul zat. Tidak minta apa-apa, betul-betul zikir kepada zatnya Allah. Al-mujarradah anin nisabi wal idhofat. Zat Allah yang tanpa ada relasi, hubungan dengan apa-apa, dengan alam semesta ini. Itulah zikir yang paling tinggi. Belajar. Jadi kalau zikr zat sehari semalam ada ya 2 menit atau 1 menit lah yang zikr zatnya. Yang lainnya zikr asma sifat. Mudah-mudahan majlis ini barokah. Dan saya insya Allah ya tidak setiap bulan ya sering kesini lah. Insya Allah kalau diundang saya sering kesini. Saya pun ingin mengikuti manakiban. Terus terang saja saya masih asing dengan manakib. Terus terang mawon. Sekolah bukan ahli manakib. Tapi kalau burdah, teba, barzanji, saya sudah sejak kecil hafal itu. Tapi kalau manakib saya belum ahlinya belum. Maka selalu baca manakib ya nanti. Selalu baca. Nah, nanti saya sering kesini insya Allah. Kapan-kapan kesini lagi ingin ikuti baca manakib. Indah sekali syair-syairnya dan doa-doanya indah sekali. Saya masih asing dengan manakib itu. Kalau burdah, teba, barzanji, saya hafal itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.